warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen dulu ya, rekan-rekan semuanya. Oke, gimana kabarnya rekan-rekan semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat. Sudah makan? Udah. Oke, harusnya lebih semangat lagi kalau sudah makan ya kalian. Oke, izin share screen ya. Kita akan bahas dulu tentang ada apa aja sih di ragam aktivitas di sekolah itu. Yang pertama ada aktivitas seni, budaya, dan agama. Lalu yang kedua ada aktivitas olahraga dan permainan. Yang ketiga ada penyajian pesan kebinekaan melalui media komunikasi visual. Lalu yang terakhir ada aktivitas yang berupa kompetisi. Nah, capaian pembelajaran untuk materi ini yaitu yang pertama mampu membuat rencana tertulis proyek aktivitas kebinekaan di sekolah. Lalu yang kedua, mampu mengimplementasikan proyek aktivitas kebinekaan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Oke, menurut rekan-rekan apa saja sih ragam aktivitas kebinekaan yang ada di sekolah? Tadi Bu, satu aktivitas seni, budaya, dan agama. Nah, lalu yang tadi sudah di ini kan, di slide. mainan. Ya, lalu apalagi ada 4 kan tadi. Yang ketiganya ada media komunikasi visual tadi yang sudah saya baca Bu, sama yang terakhir aktivitas yang berupa kompetisi Bu. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua yaitu bagaimana sikap rekan-rekan terhadap ragam aktivitas kebinekaan yang ada di sekolah nih? Kira-kira bagaimana sikapnya? Coba Bu Sabina ada pendapatnya tentang pertanyaan nomor 2 ini? Mungkin saling menghargai gitu Bu. Iya, lalu apalagi ada jawaban lain dari teman yang lain? Coba masukannya. Setelah apel pagi itu biasanya beberapa siswa menampilkan kegiatan seperti baca puisi atau mungkin kegiatan yang sudah pernah dilakukan di sekolah. Kalau kaitannya dengan aktivitas kebinekaannya kan kita baru awam Bu, jadi nggak tahu maksudnya di seninya itu yang di mana, olahraganya di mana. Cuma biasanya kita hanya berupa kegiatan-kegiatan yang dibiasakan. Biasanya mengikuti alur dari pembelajaran aja. Jadi kadang muncul, kadang enggak, kadang ada yang memang berkaitan atau berkenaan secara langsung, kadang bahkan ada yang kelas yang tidak sama sekali gitu Bu. Jadi masih bagaimana rekan-rekan mengimplementasikan ragam aktivitas kebinekaan di sekolah? Ya. Di sekolah saya ya saat proyek itu siswa diminta membuat batik seperti itu Bu. Jadi kan ada yang berbeda-beda ya bentuk batiknya. Ada juga yang tentang parade budaya di kelas 4 itu bisa menggunakan baju adat dari masing-masing daerah gitu. Jadi memang sebenarnya tiap mata pelajaran juga kita bisa ya, maksudnya disambung-sambungkan dengan aktivitas kebinekaan ini. Kan kita masih terpaku dengan KD yang ada, materi yang ada. Jadi mungkin benar kata Pak Asar tadi harus ada pembiasaan mungkin. Nah, di Indonesia kita memiliki berbagai macam permainan tradisional berdasarkan kearifan lokal dari masing-masing suku dan budaya. Nah, sekarang nih untuk ragam aktivitas kebinekaan kita fokus ke permainan tradisional ya. Biasanya berikut ini terdapat beberapa gambar permainan tradisional. Tugas rekan-rekan sekalian menebak apa nama permainan tradisional tersebut dan dari mana daerah asalnya. Oke, kita main tebak-tebakan Bu berarti. Hadiahnya apa Bu? Ya. Jangan hadiah ini kan kita kan online. Susah mau ngasih apa. Oke, selanjutnya rekan-rekan dapat mengisikan jawaban sesuai dengan tabel yang sudah disediakan. Oke, gambar pertama apa nih? Kira-kira nama permainan apa ini, teman-teman? Dari Jawa Tengah. Iya, apa? Cublak suweng. Nah, dari daerah mana ya cublak suweng ini? Dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, teman-teman kita lihat tuh cuplikannya lagu cublak suweng. Ya mau ikut nyanyi? Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Contohnya lagu cublak suweng dari Jawa Timur. Baleni mana? Pum pasti dewe dadi. Ada jadi. Cublak suweng tinggal lenter. Mambu ketundung kutel, Pak Gempule lale kopong. Ulan dari aku
permainan kedua ya. Ini sepertinya asal muasalnya sudah bukan daerah Jawa lagi ya. Kira-kira nama permainannya apa ya? Kira-kira nih. Ini ya apa? Tapi ini agak bahaya juga sih permainannya. Kalau ketutup itu kakinya kejepit lumayan itu. Nah, itu namanya rangku alu. Ya, dari mana rangku alu? Kayak gitu ya. NTT. Nah, betul ya, Bu Sabina, betul ya, dari NTT. Main Itu apa kira-kira? menghancurkan batu gitu ya Bu, tumpukan batu ya. Iya, kalau misalkan di Sunda itu namanya cinggebol. Ini kan nanti Betul lah. yang disuruh untuk petak umpet itu kan? Itu namanya Pak Tekong itu Bu ya. Sepak tekong. Sepak tekong. Nah, dari mana ya kira-kira permainan sepak tekong ini? Sumatera Barat ya. Ini nih dari daerah asal saya ini permainan. Ini apa Bu? Ular naga panjang Bu? Tahu Bu. Nah, itu kan Tahu panjang. orai-oraian. Iya, Oh, betul. orai-orai. Orai-orayan. Nanti kalau lagunya habis nanti itu ada yang ketangkep itu nanti ada. Lagunya gimana Bu? Oh, iya. Lagunya kan ya. Gimana lagunya? Pasti dong, aku Kan- tidak tahu. Iya, nanti Orai-oraian itu artinya apa Bu? ular-ularan. Oh berarti hampir sama ya ular naga panjang. Iya. Oke, berarti nanti aturannya kalau yang kejepit jadi. Enggak, yang kejepit nanti mau milih yang siapa tuh, yang mau baju kuning atau baju oranye. Nanti dia ngumpetin bahkan nanti yang menang yang paling banyak. Oh gitu. Berarti yang jadi towernya ini ya harus tinggi ya Bu ya? Ya harus tinggi kayak saya. Oke, masuk. Kasihan nanti kalau misalnya nggak tinggi Pak, nanti anak-anaknya itu pada setengah badan semua masuknya. Oke, kita lanjut. Daerah asalnya berarti dari mana ini? Dari mana sih? Di Saya Jawa tahu. Barat. Tulah Bu. Bukan, namanya lenggang rotan. Oh iya, itu alatnya dari rotan ya Bu ya? Iya, kita dari rotan. Jadi emang alat-alatnya lebih alami lah kalau dari Indonesia. Ini Nah, bisa ini. asalnya dari mana nih? Dari Aceh. Nah, dari Aceh Oh. ya. Dari Aceh. Wah, ini tadi ya. Wah, itu Wah, ada itu kunci, jawabannya. ada kunci jawabannya nggak bilang. Iya, ada waktu jawabannya. Tadi capek-capek mikir padahal aku Saya catat dulu ya Bu ya. Ya, catat. dulu. Kita waktunya refleksi ya. Coba dari yang tadi kita sudah pelajari, menurut rekan-rekan, apakah permainan tradisional dapat dikatakan sebagai ragam aktivitas kebinekaan di sekolah? Kan beda-beda daerah asalnya. Wah, ya, jadi memiliki bisa. ciri khas ya masing-masing daerah dan asalnya benar-benar dari negara kita. Bosan. Oke, yang kedua, menurut rekan-rekan, apakah permainan tradisional dapat diimplementasikan sebagai aktivitas kebinekaan di sekolah? Nah, ya, lalu yang ketiga, apabila rekan-rekan memiliki wewenang, bagaimana kebijakan rekan-rekan dalam mengimplementasikan permainan tradisional di dalam pembelajaran atau kegiatan sekolah? Kalau di saya mungkin pilih 1 hari dalam 1 pekan deh Bu. Jadi Tergantung. ada hari dikhususkan untuk kegiatan ini ya? Ya, ada hari kalau mungkin ada event tertentu misal di di aktivitas kebinekaan kita kan salah satunya kan ada ajang kompetisi itu. Nah, ini di satu sisi mengenalkan dan melestarikan permainan tradisional yang ada di Indonesia. Yang kedua ada sistem kompetisinya dan yang ketiganya ini bisa menjadi agenda tahunan atau mungkin mingguan bahkan bisa digunakan untuk event-event tertentu seperti lomba 17-an. Kalau di sekolah saya itu pas hari anak nasional, jadi itu ada permainan-permainan iya. seperti engklek, terus apa ya, egrang pakai batok, terus Ke teman-teman yang lain gimana nih? Kalau di tempat saya, kalau hari 17 Agustus ada lomba-lomba tentang permainan tradisional Bu. Seru ya. Nah, bagaimana cara implementasi toleransi di sekolah? Nah, ada banyak cara mengimplementasi toleransi di sekolah, di antaranya melalui budaya kelas, budaya sekolah, kegiatan siswa. Misalnya teman-teman ini gimana ya di kelasnya? Kegiatan siswa itu terdiri dari manajemen kegiatan yang kental dengan perdamaian, lalu ada aktivitas kegiatan atau program untuk meningkatkan nilai-nilai perdamaian, juga ada materi atau konten untuk menumbuhkan nilai-nilai perdamaian di tengah keragaman. Kulturnya itu beda ya, padahal kita sama-sama Jawa ya, ibaratnya sama Jawa Barat lah. Kalau di Jawa Barat gimana Bu? Ya, kalau dia mau ada kegiatan seperti Pak Asad ini mungkin agak susah ya. Ya semua disejajarkan, disamakan, nggak ada yang dibeda-bedakan. Jadi memang tiap daerah itu emang beragam ya Pak ya situasinya.
ragam kegiatan kebinekaan yang bisa dilakukan di sekolah. Nah, ini mungkin bisa kita, kalau bisa ada yang sudah melakukan, mungkin bisa ditambah lagi. Mungkin selanjutnya saya ingin bertanya, apakah di sekolah Anda juga terdapat aktivitas kebinekaan? Ini sudah Bedakan ya, tetap pokoknya semuanya satu sama sejenis mereka. Enggak bu, mereka nggak sejenis. Tapi Mereka nggak sejenis tapi cowok bukan cewek. begitu. memang kadang-kadang kita suka yang ngomong kakak ya. Astagfirullah. Mereka dua jenis bu. Iya, maksudnya kegiatannya bukan benderanya. Astagfirullahaladzim. Mereka sejenis. Jadi kalau misalkan 17-an itu ada kegiatan apa aja Bu Nola ini? Biasanya kalau misalnya swasta kan benar-benar Jadi kalau fasilitasnya itu juga luar biasa. ya kalau permainan tradisional itu jarang, lebih kepada tarik tambang, kegiatan keagamaan yang umum aja Bu. Jadi tidak fokus pada daerah. Kalau di tempat saya itu biasanya kalau itu memang tadi tuh di acara 17 Agustus ada lomba-lomba. Nah, di Korwil itu sudah ada pembelajaran dolanan lali gadget, yaitu ada lomba-lomba permainan tradisional itu 1 tahun sekali. Oke, mungkin ini kali ya kita bisa memulai dulu dari permainan-permainan ini untuk membiasakan ke anak lah mengenal tentang budaya kita. Ini bisa mencari inspirasi yang lain ya, yaitu dari kegiatan Batik Days gitu ya. Nah, metode yang pertamanya yaitu yang pertama mengenakan pakaian batik tiap tanggal 2 Oktober. Oh itu disesuaikan dari Hari Batik Nasional Iya, itu. Hari Batik Ya, Nasional. oke. Lalu yang kedua menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan batik seperti aktivitas yang pertama ada pameran batik di sekolah, acara batik. Yang kedua merilis gift card dan tumbler bermotif batik. Lalu metode tiganya ada kegiatan amal baik secara personal atau bergabung dengan bahan amal membagikan batik badan amal membagikan batik dan hadiah-hadiah lainnya untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu tandanya udah Festival Kuliner Nusantara. Nah, kan kita tahu ya Indonesia banyak banget ini ragam kulinernya dari Sabang sampai Merauke. Ya, supaya kita hafal tuh tiap daerah nih makanan khas Indonesia ya ini dengan Festival Kuliner Nusantara. Salah satu cara agar generasi penerus mampu melestarikan serta menyadarkan dirinya akan adanya budaya dalam masyarakat. Nah, festival dari bahasa Latinnya itu festa, ya, yang berarti pesta dalam bahasa Indonesia. Lalu festival biasanya berarti pesta besar. Nah, tujuan diadakannya festival kebudayaan yaitu untuk menambah wawasan warga sekolah dalam melestarikan kebudayaan yang terdapat di tanah air sehingga kita lebih mengerti dan dapat melestarikannya. Kalau di Salatiga gimana Bu Sabrina? Kalau Salatiga itu yang dari zaman dulu itu Bu, apa namanya, Tengeng Kepuk sama itu paling terkenal. Cuman dengan perkembangan zaman sekarang ada lagi kuliner khasnya itu singkong keju. Singkong kejunya itu beda sama yang dijual-jual di selain Salatiga gitu Bu. Digoreng tapi Jadi singkongnya? digorengnya itu di dalamnya juga udah ada kejunya. Jadi cara pengolahannya itu juga kurang tahu sih kok bisa singkongnya itu udah kerasa kejunya itu. Kalau di sini itu kulinernya itu sweki dari kodok katak. Dari apa? Dari kata. Iya. Yang terkenal itu sweki kodok. Tapi kalau sekarang itu udah ada inovasinya sweki ayam seperti itu Bu. Kan Itu yang muslim makan. iya itu biasanya saya kan juga pendatang ya Bu. Itu yang jual orang Cina. Kalau ya mungkin makanya buatnya dia sweki ayam Bu. Sekarang kan udah variasi inovasi baru itu sweki ayam. Kalau dulunya itu sweki kodok itu yang terkenal. Sini ada laksa Bu, ada gonggong rebus, ada drum banyak. Jadi kalau laksa itu bahan dasarnya sagu pakai kuah dari santan kelapa. Kalau gonggong itu kayak seafood dari laut diambil direbus gitu, dipotong pakai sambal. Itu juga makanan khas sini. Bahkan kalau gonggong itu jadi salah satu motif batik di sini Bu. Nah, evaluasi dan penutup terakhirkah ini? Ya Bu, oke. Oke. Nah, rekan-rekan mari kita mengambil intisari atau pesan baik dari topik 4. Sekolahku Bhinneka yang telah kita simak tadi. Silakan menuliskan hal baik
apa yang diharapkan di topik 4 pada media Padlet, Jamboard, atau media lain. Mungkin cukup sekian kali ya dari kelompok 9 ya. Untuk kurang lebihnya ya kita kan mengajarkan sama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi ya alhamdulillah lah kita banyak mempelajari juga dari materi 9 ini. Materi berapa sih? 4 ya? Materi 4 ini. Dan semoga kita benar-benar bisa mengimplementasikannya di sekolah masing-masing dan memberikan inspirasi. Ya, percaya Bu. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.